Baiklah, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang kerjasama dalam bisnis internasional. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa bisnis internasional itu? Jadi, bisnis internasional adalah aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan bisnis yang dijalankan dan memiliki jalinan kerjasama dengan negara-negara lain untuk melakukan transaksi jual beli ataupun pemasaran suatu produk dan jasa yang berskala internasional. Bisnis internasional pada dasarnya adalah pemasaran dan perdagangan internasional yang terjadi antara negara dengan tujuan untuk melakukan transaksi yang saling menguntungkan. Berikut adalah penjelasan tentang pemasaran internasional dan konsep dasar bisnis internasional. Kerjasama internasional memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, menemukan peluang bisnis baru, dan meningkatkan keuntungan. Perusahaan bisa mendapatkan akses ke teknologi baru, bahan baku yang lebih murah, atau tenaga kerja yang lebih ahli. Jenis-jenis kerjasama dalam bisnis internasional. Yang pertama itu ada ekspor dan impor, dan yang kedua itu ada joint venture atau usaha patungan, dan yang kedua itu ada franchising atau waralaba, dan yang ketiga itu ada aliansi strategi. Selanjutnya yaitu mengelola risiko bisnis internasional. Yang pertama itu ada risiko politik, yang dimana kebijakan pemerintah atau kondisi politik di negara tersebut bisa mempengaruhi bisnis. Dan yang kedua itu ada risiko ekonomi, di mana perubahan nilai mata uang atau ekonomi yang tidak stabil bisa berdampak buruk pada bisnis. Dan yang terakhir itu ada risiko hukum, yang dimana setiap negara punya aturan hukum yang berbeda, seperti aturan pajak dan ketenaga kerjaan. Kepentingan kerjasama Indonesia dan dampak larangan ekspor dalam bisnis internasional. Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan kerjasama internasional untuk mendapatkan investasi, akses teknologi, dan juga serta peluang ekspor yang lebih luas. Kerjasama ini penting untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan juga memperkuat perekonomian dalam negeri. Perjanjian perdagangan internasional. Perjanjian perdagangan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa terkait aturan pembatasan dan larangan ekspor berada di bawah pengawasan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO yang mengatur tentang praktik-praktik perdagangan bebas antar negara anggota. Salah satu isu utama yang melibatkan Indonesia dan Uni Eropa adalah kebijakan Indonesia yang melarang ekspor bahan mentah seperti nikel. Materi selanjutnya yaitu tentang strategi bisnis internasional. Jadi, bisnis internasional itu merupakan salah satu penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi global di era modern yang sekarang. Kemajuan teknologi informasi, transportasi, dan juga komunikasi telah mengubah cara dunia berinteraksi, menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memperluas jangkauan operasinya, melintasi batas negara. Dalam era globalisasi, dunia menjadi semakin terintegrasi dengan perdagangan barang, jasa, serta aliran modal dan tenaga kerja yang melibatkan berbagai negara. Hal ini memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk mendapatkan manfaat ekonomi skala besar dan juga memperkuat posisi kompetitif mereka di pasar global. Nah, selanjutnya yaitu ada strategi bisnis internasional yang umum digunakan dalam perusahaan multinasional. Yang pertama itu ada strategi internasional, yang dimana perusahaan banyak beroperasi di negara dengan minimal kustomisasi. Strategi ini cocok untuk produk yang daya tariknya bergantung pada daerah asalnya, kayak seperti sampanye Prancis atau sirup maple Kanada. Dan yang kedua itu ada strategi globalisasi, yang dimana perusahaan mengintegrasikan operasi di berbagai negara untuk membangun kehadiran global yang kohesif. Dan yang ketiga itu ada strategi transaksional. Perusahaan memadukan unsur standarisasi dan lokalisasi untuk mencapai keseimbangan antara integrasi global dan respon lokal. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang dapat memengaruhi strategi bisnis internasional. Yang faktor-faktor yang dapat memengaruhi strategi bisnis internasional, yang pertama itu ada faktor ekonomi, yang dimana inflasi dan suku bunga yang tinggi dapat memengaruhi biaya produksi, investasi asing, dan biaya pinjaman. Dan yang kedua itu ada faktor lingkungan, yang dimana perbedaan iklim dan selera dapat menjadi faktor pendorong perdagangan internasional. Dan selanjutnya itu ada faktor sumber daya. Sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia dapat menjadi faktor pendorong perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu ada faktor pasar, permintaan konsumen, dan perluasan target. Pasar dapat menjadi faktor pendorong perdagangan internasional. Yang selanjutnya itu ada faktor infrastruktur. Infrastruktur dan transportasi dapat menjadi salah satu faktor pendorong perdagangan internasional.
Dan selanjutnya yaitu ada faktor kebijakan. Perjanjian perdagangan bebas dan kebijakan dan regulasi internasional dapat menjadi faktor pendorong perdagangan internasional. Jenis-jenis strategi bisnis internasional. Yang pertama, strategi multidomestik atau multidomestik strategi. Yang kedua, strategi global atau global strategi. Dan yang ketiga, strategi transnasional atau transnasional strategi. Faktor penentu strategi bisnis internasional. Yang pertama itu ada faktor ekonomi dan keuangan, dan yang kedua itu ada teknologi, dan yang ketiga ada budaya dan sosial, dan yang terakhir itu ada regulasi dan politik. Tantangan dalam strategi bisnis internasional. Yang pertama itu ada hambatan perdagangan, dan yang kedua ada risiko mata uang dan keuangan, dan yang ketiga itu ada konflik budaya.